Oke, tujuannya ya untuk menjamin bahwa data dapat diproses dengan benar, jadi nanti datanya itu adalah, matching gitu ya. Oke, kemudian ada file labels, tadi ya file labels kita udah ada file eksternal dan juga internal, ya, ada header sama juga trailer, ya. Kemudian recalculation of batch total, jadi kita merekalkulasi lagi dari total dari setiap, data gitu ya. Jadi dihitung lagi, perhitungan ulang besar gitu ya, diulang lagi. Lalu ada cross voting balance test. Jadi nanti kita cocokkan gitu ya, cross voting gitu ya. Jadi kita mencocokkan, membandingkan antara perhitungan yang dihasilkan oleh metode lain untuk menghasilkan atau mengecek tingkat akurasinya. Kemudian white protection mechanism itu adalah melindungi data dari yang namanya tidak sengaja terhapus ya atau diubah secara tidak sengaja. Kemudian ada database processing integrity procedure. Di sini nanti database itu digunakan oleh administrator database, kemudian kamus database, dan juga current update controls untuk menjamin dari integritas dari pemrosesan. Ya. Oke. Kemudian data conversion controls. Ya, jadi nanti melihat bahwa data yang dikonversi atau diganti, ya, kemudian diubah ke dalam struktur yang baru. Nah, nanti pengendalian konversi ini membantu menjamin bahwa data baru bebas dari kesalahan. Kan karena data itu dikonversi pasti ada hal yang keliru gitu ya. Kalau bisa ketika dikonversi itu tidak terjadi kekeliruan. Oke. Lalu pengendalian transmisi data, ya. Selain menggunakan teknik enkripsi, organisasi juga memerlukan pengendalian untuk meminimalkan risiko kesalahan transmisi. Ketika unit penerima mendeteksi kesalahan, ya, maka unit tersebut meminta unit lain untuk mengirimkan ulang datanya. Biasanya itu dilakukan secara otomatis, gitu ya. Lalu ada dua jenis, yaitu parity checking dan juga message acknowledgement teknik ini yang tadi ya, kita konfirmasi gitu ya, acknowledgement terhadap pihak yang menerima. Kemudian kalau parity checking itu berarti nanti kita melakukan parity, check parity gitu ya. Ini bahasanya komputer banget, bukan komputer banget, programmer banget gitu ya. Jadi saudara mungkin nanti akan sedikit bingung. Komputer menyajikan data dalam bentuk binary digits atau dalam bentuk bits, yaitu angkanya 0 dan 1. Contoh 5, ya, berupa berupa angka 5 itu berupa gabungan dari 00000101. Jika data ditransmit, beberapa bit mungkin akan hilang atau diterima secara tidak benar. Jadi kalau dalam proses transmisi, itu mungkin bisa terjadi yang namanya data itu jadi keliru atau tidak benar, atau mungkin ada yang hilang. Nah, untuk mendeteksi kejadian ini, ya itu bisa ditambahkan satu digit tambahan yang disebut even parity atau odd parity. Ya. Nah, untuk even parity itu biasanya memang untuk yang nilainya genap. Jadi parity bit diset sehingga setiap karakter itu memiliki nilai genap untuk angka 1. Ya. Lalu kalau odd parity berarti itu angkanya yang ganjil. Jadi setiap parity bit diset karakter nilai ganjil ya untuk angka 1. Nah, contoh 5. 5 itu bit parity-nya ya, berarti kan 00001 ya, 0000101. Kalau caranya itu adalah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1. Berarti totalnya adalah 2 ya. Maka pola ini memiliki 2 bit. Karena tadi dijumlahkan 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1. Sehingga memiliki 2 bit atau even number, berarti nomor yang genap dengan nilai 1. Oleh karena itu,
Parity bit yang ditambahkan ya di angka ini itu nanti adalah angka 0 ya. Jadi nanti di belakang angka 1 itu ditambahkan angka 0 untuk mengecek ya bahwa itu tidak terjadi yang namanya kehilangan bit gitu ya. Jika menggunakan event parity dan jika satu menggunakan odd parity. Kalau menggunakan odd parity berarti nanti ketika dijumlah itu nilainya ganjil. Berarti dia nanti di belakang 1 itu ada nilainya 1. Itu ya. Jadi caranya untuk mengecek even atau odd itu saudara jumlahkan aja 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1. Kalau misalnya ini dijumlah itu nilainya 2 ya, ini kan nilainya 2. Berarti langsung menggunakan even, berarti nilainya genap. Maka nanti setelah angka 1 itu diberikan nilai 0. Tetapi kalau misalnya dijumlah nilainya ganjil, berarti itu masuk ke odd parity. Gitu ya. Oke. Kemudian message acknowledgement teknik gitu ya. Kalau ini tadi istilahnya data yang kita kirim oleh pihak penerima itu langsung direspon gitu ya. Maka bisa dengan echo check gitu ya, yaitu ketika data dikirim, sistem menghitung ringkasan statistik berupa jumlah bit dalam pesanan. Kemudian unit penerima melaksanakan kalkulasi, jadi menghitung juga echo check, jadi kalkulasi yang sama, dan mengirimkan hasilnya ke unit pengirim. Ya. Kalau cocok, baru transmisinya itu akurat datanya. Kemudian trailer record, ya kalau trailer record itu berarti menyimpan total dalam jumlah trailer record. Kalau trailer record kan tadi di bagian total bawah, ya. Kalau header kan di bagian atas. Nah ini makanya di bagian unit pengirim itu menyimpan totalnya berapa pada sebuah total di bagian bawah atau di bagian tabel yang paling bawah. Jadi total, ya. Kemudian unit penerima itu menggunakan informasi total untuk menguji seluruh pesanan yang diterima. Jadi dari sisi pengirim itu melihat dari trail record-nya, tapi dari sisi penerima itu akan melihat informasi total. Benar nggak totalnya berapa dibandingkan dengan pengirim? Maka kalau sudah sama berarti itu sudah akurat. Lalu number batch. Jadi kita melihat nomornya, ya segmen masing-masing yang dikirimkan, ya biasanya nomor urut. Juga, nah ini juga dilihat ya merangkai pesan yang diterima. Jadi juga menggunakan nomor urut yang sama untuk mengirimkan pesan bahwa barang ini diterima, nomor unitnya sekian. Oh berarti sama, gitu ya. Oke, yang terakhir itu adalah pengendalian output. Nah, kalau pengendalian output ini hanya menjamin bahwa format dan isi output itu sesuai dengan kebutuhan dari pihak yang akan menerima output. Jadi yang berwenang saja, ya. Jadi output itu bisa berupa soft copy ataupun hard copy. Nah, pengecekan ini harus hati-hati terhadap output sistem, ya, bahwa dalam output itu nanti akan menunjukkan bagaimana integritas dari pemrosesan. Jadi kalau output-nya itu seperti ini, berarti kita bisa melihat bagaimana integritas dari pemrosesan data tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya output-nya bagus, berarti kita bisa lihat, oh ini berarti pengendalian sistem pemrosesan itu sudah baik. Ya. Nah ini mencakup user review output, ya, yaitu nanti output secara user akan menguji secara hati-hati gitu ya bahwa output itu layak, lengkap dan bisa menjamin bahwa output itu bisa jatuh ke pihak yang berwenang atau pihak yang membutuhkan, ya. Lalu rekonsiliasi prosedur itu berarti nanti kita melakukan proses rekonsiliasi, ya, berarti kita akan melakukan control, ya, bisa nanti pemutahiran sistem, kontrol report-nya seperti apa, mekanismenya pengendalian nanti seperti apa, ya. Lalu rekening kontrol juga dibandingkan dengan jumlah saldo subsidiarinya. Jadi kalau misalnya kayak piutang, itu kan ada subsidiarinya, kita cek satu persatu. Ya. Lalu external data reconciliation, ya. Jadi nanti kita lihat